Biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula itu tuh mereka tidak merasakannya telah membuat sebuah kesalahan yang bisa mengakibatkan channelnya itu tuh susah berkembang. Tapi sih di sini Ibu Ucil akan membahas faktor kesalahan yang disebabkan oleh diri kita sendiri tanpa kita sadarin ya. Tapi sebenarnya sih itu bukan suatu jadi kesalahan yang sangat besar ya, tapi bisa merugikan channel kita sendiri, diri kita sendiri, dan bisa menjadi lambat atau cepatnya itu sebuah channel ya jika teman-teman melakukan sebuah kesalahan seperti ini. Tapi sih kalau kesalahan seperti ini tuh bisa bisa dibilang tuh bukan yang bisa bikin gagal monetisasi ya, tapi tergantung juga dari teman-teman YouTuber pemula ini gimana cara membawa channel ini ya, channel yang bisa membawa keberuntungan atau tidak. Contohnya seperti itu. Ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Semoga sih apa yang Ibu Jal sampaikan kali ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Nah, mungkin teman-teman YouTuber pemula ini tuh pernah merasakan ya gimana sih rasanya mendapatkan subscribe 1000 sub atau 4000 jam tayang itu tuh benar-benar bisa dibilang tuh sangatlah sangatlah susah ya. Nah, tapi sih itu sih emang penuh perjuangan kita ya gimana sih kita harus bisa mendapatkan subscriber 1000 sub atau 4000 jam tayang. Nah, tinggal tergantung kita nih gimana cara membawa channel kita ini untuk bisa menjadi seorang YouTuber profesional. Nah, di video kali ini tuh Abu Ucil ingin memberikan gambaran kesalahan oleh teman-teman YouTuber pemula yang mungkin teman-teman ini tidak menyadari yang bisa berimbas pada laju cepatnya channel teman-teman sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Di konten tema atau konten channel teman-teman ini kan seumpamanya ada yang sama itu kan nggak mungkin satu atau dua konten dengan yang sama ya. Contohnya kita ambil saja konten dunia musik nih, contoh seperti itu. Teman-teman mengambil tema konten dunia musik. Nah, konten dunia musik ini kan nggak mungkin ya yang sama dengan sejenis dengan kita kan kontennya nggak mungkin cuma satu, dua atau tiga. Itu tuh bahkan puluhan, ratusan, ribuan dengan konten yang sama. Nah, di sini tuh teman-teman ini baru membangun sebuah channel ya. Pas teman-teman tahu nih konten yang sama dengan kita tuh, oh persaingan itu banyak ya, bahkan ribuan atau puluhan ribu. Nah, teman-teman ini tapi tetap ingin membangun sebuah channel dengan konten dunia musik yang persaingan itu udah ribuan channel yang sama ya. Nah, di sini nih biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula itu melakukan sebuah kesalahan tapi mereka ini tidak menyadari tapi tetap aja masih melakukan. Contohnya seperti ini. Teman-teman sudah menentukan tema atau konten, terus persaingan itu banyak ya kontennya yang sama dengan kita. Nah, tapi teman-teman ini melakukan kesalahannya itu tuh meniru atau melakukan konten yang sama yang sudah menjadi konten profesional. Maksudnya gini loh, teman-teman ini meniru channel YouTube yang sudah ternama ya dengan konten kita yang sama. Terus teman-teman mengikuti sama persis dengan mereka ya supaya tujuan itu kita bisa mengembangkan channel kita sendiri. Nah, sebenarnya sih kalau kita meniru channel orang yang sudah profesional, itu tuh kita belum tentu kita bisa mengikuti mereka dan juga kita belum tentu juga bisa menjadi seorang YouTuber profesional seperti mereka. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini tuh walaupun konten yang sama, terus dengan jenis yang sama seperti itu contohnya dari dengan konten musik yang sama, tapi teman-teman tuh nggak usah harus mengikuti konten atau channel-channel yang sudah profesional, yang sudah tinggi. Nah, takutnya kalau kita mengikuti gaya mereka, hampir 100% mengikuti gaya mereka itu, kita belum tentu bisa mengikuti gaya mereka juga ya, belum tentu kita bisa bikin video yang sebagus seperti mereka, terus belum tentu juga kita bisa mengikuti gaya bahasa mereka juga seperti itu. Jadi takutnya kita yang akan bakal jadi kesusahan diri sendiri ya, yang akan merugikan channel kita sendiri ya, karena kenapa kita itu belum tentu bisa mengikuti 100% mereka, konten mereka seperti itu ya. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini jika ingin membangun sebuah channel itu tuh ya udahlah bangun saja dengan apa yang kita mampu ya, apa yang kita bisa ya seperti itu. Walaupun kontennya tuh persaingan tuh banyak ribuan, terus teman-teman dengan alih-alih ingin uh, bukan meniru sih, emang sih mengambil contoh seperti konten-konten yang sudah profesional gitu, tapi kan lama-lama kan teman-teman ini pasti mengikuti gaya bahasa karena kan di sini bocil di sini berbicara seperti itu. Mah faktanya biasanya ini teman-teman YouTuber pemula itu mereka akan meniru konten atau channel yang sama yang sudah profesional atau yang sudah melaju lebih tinggi ya. Nah, mereka tuh mengikuti tujuan sih supaya mereka ini bisa mendompleng channel mereka sendiri ya, supaya
mereka ini tuh bisa naik secara alami atau bisa intinya tuh bisa menaikkan channelnya mereka, terus bisa menaikkan subscribe atau view seperti itu. Nah jadi buat teman-teman youtuber pemula ini, jika membangun sebuah channel itu ya udahlah, dan kita harus membangun itu dengan ciri khas channel kita sendiri ya, jangan mengikuti gaya-gaya channel profesional yang sudah ada ya dengan tema yang sama. Nah contoh seperti itu. Nah di sini juga Abi Ucel ini kan dengan konten Abi Ucel seperti ini kan pasti yang sama dengan konten channel Abi Ucel ini banyak banget ya, tapi Abi Ucel tidak mau mengikuti cara-cara mereka seperti apa gitu. Yang penting kan intinya walaupun sama tapi Abi Ucel akan membedakan, terus intinya akan membawa channel ini tuh dengan cara Abi Ucel sendiri ya, dengan cara warna Abi Ucel sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman youtuber pemula ini, jika ingin membangun sebuah channel itu jangan mengikuti konten-konten yang sudah ada, apalagi konten-konten yang sudah profesional. Itu tuh akan merugikan kita sendiri, akan bikin susah kita sendiri, channel kita sendiri, yang mengakibatkan ini channel kita ini susah berkembang karena cuma gara-gara kita mengikuti konten-konten mereka yang sudah maju, yang sudah besar. Nah jadi buat teman-teman youtuber pemula ini, jangan takut, jangan khawatir jika teman-teman ini masih kontennya masih nol dasar banget, terus kita ingin melaju menjadi konten profesional atau menjadi seorang youtuber profesional. Itu tuh kita harus butuh proses ya, dan mereka juga tuh yang sudah menjadi youtuber profesional itu kan pasti mereka butuh proses ya dari nol sampai menjadi besar. Nah jadi buat teman-teman youtuber pemula, jika ingin menjadi seorang youtuber profesional itu tuh kita harus belajar dari apa-apa yang kita lakukan ya, terus kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman ini jadi tahu nih, oh ya jadi kita apa-apa yang harus kita hindari tuh jadi kita tahu nih. Jadi buat teman-teman youtuber pemula, itu saja yang Abi Ucel sampaikan sih. Semoga sih apa yang Abi Ucel sampaikan kali itu bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman youtuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang youtuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Terima kasih, bye bye.